Halo pendengar setia podcast, kembali lagi bersama saya Hendrawan. Dan hari ini kita akan ngobrol soal sesuatu yang sangat dekat tapi sering kita lupakan, yaitu sastra Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang dosen, penulis, dan juga pencipta buku panduan yang berjudul Menulis Tanpa Ribet, Ibu Zulfa Sudarti. Sudah ada di samping saya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar baik. Boleh cerita sedikit tentang gimana Ibu bisa jadi dosen dan akhirnya nulis buku yang berjudul Menulis Tanpa Ribet? Sekolah SD, SMP, sampai di jenjang sekolah menengah atas. Setelah lulus dari sekolah menengah atas atau seni atau SMK waktu itu dari PGTK, itu waktu itu belum S1 tapi diploma. Ini Ibu melanjutkan di jenjang S1. Di S1 ini karena Ibu waktu itu tidak tahu ternyata banyak program studi yang ditawarkan, akhirnya Ibu konsultasi dengan bagian humas di salah satu universitas. Kemudian Ibu diarahkanlah ke pendidikan bahasa Indonesia. Akhirnya Ibu tanyakan di pendidikan bahasa Indonesia ada apa saja. Nah, ternyata dijelaskan di situ ada sastra, ada bahasa atau linguistik ya. Di situ ada kalau di sekolah namanya ekskul ya. Di situ ada teater. Akhirnya Ibu suka, ada teater. Akhirnya Ibu masuklah di S1 pendidikan bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah Ibu lolos di kampus tersebut dan akhirnya Ibu lulus. Jadi perjalanan Ibu dari awal menjadi dosen seperti itu. Tadi untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tentang buku, awal dari menulis buku itu ya. Apa ada hubungannya sama pengalaman Ibu waktu mengajar atau gimana? Iya, betul sekali. Menulis buku itu ada pengalaman saat Ibu mengajar. Ada tugas menulis, kadang terucap kata-kata ya Ibu mah gitu. Jadi dari situlah kenapa ya, ada apa ya, akhirnya setelah ngobrol dengan anak-anak, mereka itu lebih asik untuk bermain gadget atau mendengarkan langsung apa yang Ibu ucapkan, tapi besoknya udah lupa katanya. Dari situlah Ibu mulai tantangan itu gimana caranya ya anak-anak ini supaya selain membaca juga menulisnya bisa mereka kembangkan lagi dan mereka tuh asik dengan menulis dan mempunyai satu karya-karya. Dan alhamdulillah buku itu muncul dan anak-anak itu setiap kali di kelas Ibu promosikan bahwa Ibu punya buku loh, ada di perpustakaan. Ayo siapa yang sudah baca ceritakan ke Ibu, nanti Ibu akan memberikan nilai, maunya kalian nilai berapa. Nah, kalau hadiah mereka udah bosan, tapi kalau nilai mereka semangat. Mereka datang ke perpustakaan, dibacalah, mereka harus sampaikan ke saya, Bu saya udah baca tapi 2 lembar itu tentang ini Bu, tentang ini. Nah, akhirnya wah kalau disampaikan kok Ibu lupa ya, coba tulis, nanti pasti Ibu akan selalu mengingat. Akhirnya mereka menulis apa yang sudah dibaca di buku Ibu itu, mereka menulis gitu. Jadi mulai sekarang mereka sudah mulai aktif untuk Ibu punya komunitas menulis di sekolahan. Dan alhamdulillah ini progres buku yang kedua, antologi. Yang pertama sudah terbit, antologi puisi, walaupun tulisannya masih yang dibilang namanya pemula, tapi Ibu apresiasi karena mereka sudah mau menulis puisi dan sekarang progresnya sudah menulis cerpen. Jadi progresnya sekarang udah naik cetak. Menunggu SBM, alhamdulillah udah mulai ngejar ya. Iya, Ibu udah mulai bisa mengajak anak-anak, walaupun tidak semuanya, tapi paling tidak mereka sudah ada karya. Anak-anak SMP itu udah punya karya dan bisa dipajang di perpustakaan nih loh. Kakak-kakak kelas kalian itu menulis, gimana kalian punya tantangan enggak, tinggal seperti itu memotivasi adik-adiknya. Gitu yang teman-teman. Sekarang kita masuk ke pembahasan intinya mengenai sastra sejarah. Jadi kalau ngomongin sastra sejarah di Indonesia, Bu, Ibu biasanya ngelompokin periode sastra Indonesia itu seperti apa, Bu?
Oke, periodisasi sastra itu Ibu kelompokkan sesuai dengan zaman ke zaman atau periodisasi sastra. Jadi Ibu kelompokkan, kemudian ke pemahaman ke siswa atau ke mahasiswa itu juga Ibu jelaskan per periodisasi sastra tersebut. Seperti itu. Jadi setiap periode itu menurut Ibu ciri khas apa sih yang paling menonjol dari mulai mungkin angkatan reformasi atau balai pustaka, angkatan 45? Oke. Masing-masing periode itu punya keunikan, punya ciri khas masing-masing ya. Tidak ada periodisasi sastra yang jelek atau kurang bagus, tidak. Karena munculnya awal periode sastra itu, dari situlah kita mulai belajar, mulai berkembang sampai sekarang kita bisa menikmati apa itu sastra, karena kita flashback tanpa sastrawan yang lalu, tanpa periode-periode sastra yang lalu, kita tidak bisa ke sekarang ini. Jadi semuanya itu mempunyai keunikan dan ciri khas masing-masing di periode tersebut. Ini menurut Ibu perguruan tinggi terutama di prodi sastra Indonesia bisa ngapain aja nih Bu biar kajian sastra Indonesia ini terus hidup dan berkembang, apalagi mengenai periode sejarah sastra itu gimana Bu? Yang pertama adalah ini tugas teman-teman nih, teman-teman mahasiswa, Diingat ya teman-teman. mencintai dulu karya sastra Indonesia, baca karya-karya sastrawan kita, kemudian terus lestarikan karya-karya sastrawan yang ada di Indonesia. Jangan hanya bangga mempunyai sastrawan, tetapi kalau tidak membaca, tidak melestarikan, kemudian tidak memperkenalkan ke khalayak, itu juga percuma. Seperti itu. Terakhir Bu, Ya. ada nggak sih tokoh atau karya sastra dari zaman dulu yang sekarang masih relevan buat kita mahasiswa di zaman sekarang? Oke. Semua sastrawan itu Ibu acungin jempol dan suhu lah istilahnya, karena tidak ada sastrawan menurut Ibu ya, kalau dari Ibu tidak ada yang spesial banget, tidak ada, karena kita harus mengapresiasi semua sastrawan yang ada di Indonesia ini, karena lewat beliau lah kita bisa mengetahui mana ini jenis sastra apa, ini jenis sastra apa. Jadi semua yang ada di Indonesia menurut Ibu itu wajib kita ketahui dan wajib kita pelajari. Sangat penting sekali untuk membandingkan, sehingga kita akan tahu passion sastra kita sendiri itu di mana. Setelah membaca banyak karya sastra oleh sastrawan yang ada di Indonesia. Wah, teman-teman, obrolan yang sangat membuka mata dari periode sastra Indonesia. Kita bisa melihat bagaimana sastra nggak pernah lepas dari denyut nadi masyarakat. Untuk itu, terima kasih banyak untuk narasumber Ibu Zulfa Sudarti atas waktunya hari ini. Buat kalian yang tertarik menulis tanpa drama atau mau belajar dari ahlinya, jangan lupa cari bukunya Menulis Tanpa Ribet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.